Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai atau dicintai merupakan fitrah dari Allah untuk manusia. Bergelut dengan perasaan dan merasa hati gelisah merupakan bagian dari cinta itu sendiri. Cinta mampu membawa pada kebaikan juga mampu menjerumuskan manusia pada kejahatan atau dosa. Oleh karena itu, gunakanlah cinta yang ada pada diri kita sebaik mungkin dan seamanah mungkin, karena hal itu kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Simak penjelasannya berikut. Saksi Imaji. Sekarang kita akan belajar dari bagaimana Habibana Ali Habsyi mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menjadikan hidupnya untuk Nabi Muhammad alaihi wasallam. Cinta banget sama Nabi Muhammad. Sampai katanya Habib Ali Habsyi, "Ma hirjis illa bin Nabi." Saya tidak bergerak, tidak melakukan apapun kecuali dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melakukan apapun kecuali bersama dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Artinya beliau makan sambil ingat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Beliau tidur yang diingat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Beliau berbuat apapun yang dipikirkan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau yang mengerti bahasa Arab, silakan pelajari bagaimana kata-kata Habib Ali Habsyi di dalam bait-bait qasidah beliau. Itu orang yang memang benar-benar tenggelam dalam cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakadu min siddati syawqi fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Kata Habib Ali Habsyi salah satu qasidahnya, andai nggak kuat-kuat nih nahanin rindu nih, saya udah dari dulu ruh saya tuh keluar dari badan ini, artinya meninggal gitu, karena nggak tahan sama kerinduan dan keinginan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan mengatakan al-jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuatku tertarik untuk memasukinya. Saya kalau diceritain tentang surga nih, ceritain makanan di surga enak-enak, kata Habib Ali Habsyi, saya tuh sama makanan biasa-biasa aja. Saya kalau diceritain tentang surga, sungai-sungainya jernih, enak-enak semuanya buat diminum. Ada sungai dari khamr, ada sungai dari madu gitu. Kata Habib Ali Habsyi, saya sama minuman biasa-biasa aja. Apalagi kalau di surga diceritain tentang bidadari-bidadari, duh sampai saya mau urusan perempuan biasa-biasa aja. Al-jannah ma saqani min wasfiha. Surga tidak ada sifat-sifatnya surga yang membuat saya tertarik pengen masuk dalam surga. Tapi saya selalu minta surga. Saya akan selalu terus sama Allah, ya Allah masukin saya ke dalam surga, masukin saya ke dalam surga. Kenapa Bib? Likaunil hibbi fihi khayyama. Karena di surga ada Nabi Muhammad. Karena di surga ada Nabi Muhammad. Andai ini nabinya nggak di surga, terus ada tempat namanya surga, kata Habib Ali Habsyi, saya nggak milih tuh surga, saya milihnya yang ada Nabi Muhammadnya. Karena keindahan teragung, kesempurnaan paripurna ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tuh nggak retak. Kalau dibilang tak ada manusia yang sempurna, kata-kata itu nggak berlaku buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempurna, sempurna, wajahnya, badannya, semuanya sempurna. Teman-teman sekalian, gimana nggak cakep Nabi Muhammad tuh? Sesuatu yang orang lain aja menjijikkan, Nabi Muhammad tuh tetap cakep. Apa contohnya? Keringet. Secakep-cakepnya orang, kalau keringetan, keringatnya itu ya gitu. Tapi Nabi Muhammad begitu keringetan, semakin wangi sekelilingnya. Sampai dicari sama Sayyidah Salamah, ini yang wangi apa ya? Yang wangi ini apa nih? Lihat ini nggak wangi, pegang ini nggak wangi, apa nih yang wangi?
Tiba-tiba angin menerbangkan horden. Di dalam kamar ada Nabi Muhammad sedang tidur. Panas, keringetan. Begitu Salamah masuk, tuh dia tuh yang wangi rupanya. Nabi Muhammad berkeringat. Sampai keringatnya itu, kata Sayyidah Salamah, kayak butiran-butiran berlian. Sama beliau diambil kain, dilap keringat Nabi Muhammad, diperes sedikit dapat. Nabi bangun. Madza fa'alt ya Salamah? Kamu lagi ngapain Salamah? Maaf Rasul, lagi lewat di sini wangi banget, saya cari yang wangi apa? Ternyata keringatmu ya Rasulullah. Terus yang kamu lakukan ini apa? Biar bisa ini Rasul, biar bisa sering-sering cium. Saya ambil keringatmu, saya peres Rasulullah, saya masukin dalam botol untuk jadi parfum saya, wali utayyib bihi sibyan, dan buat wangi-wangiin anak-anak kecil biar pada wangi semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa bayangin kayak apa wanginya Nabi Muhammad. Saya bisa bayangin. Kenapa gitu? Karena satu hari saya waktu di Aqsa, teman-teman, hari terakhir dari Masjidil Aqsa, saya pamitan, saya habis selesai sholat isya mau pulang, lewat Masjid Mi'raj, masjid yang ada batu besar, tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Lagi mau ditutupin habis selesai sholat isya, saya pamitan sama marbotnya, saya bilang boleh nggak kita masuk karena ini malam terakhir kami di sini. Dia bilang oh boleh, tapi jangan lama-lama karena saya mau pulang. Saya bilang oke. Kita sholat berapa rakaat, si orang tadi nyamperin saya, dia bilang ta'araftil Arabiyah, kamu bisa bahasa Arab? Saya bilang boleh-boleh lah. Akhirnya dia bilang ta'al ba'urawik, dia bilang sini, saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya pun barengan sama teman-teman ikut nih, kita pergi ke dekat batu yang tempat Nabi Muhammad Mi'raj. Terus dia bilang ada lubang di situ, dia bilang adkhili yadik, masukin tangan kamu ke dalam situ. Saya takut aja ntar di dalam ada ular kalajengking, saya nggak balik ini gimana ceritanya. Tapi saya lihatin mukanya kayak nggak mau nipu gitu, jadi saya masukin tangan saya ke situ. Terus dia bilang syammi yadik, coba cium tangan kamu. Saya cium, wangi banget. Saya tinggal pejem aja, terus saya cium aja. Ya Allah, kayak ada di mana gitu, kayak ada di taman berbunga, tempat paling indah gitu. Saya cium lagi, terus saya mikir, oh orang ini jualan minyak wangi nih kayaknya, lagi mau promo atau endorse. Saya tanya, saya bilang, ini tahu nggak minyak wangi ini belinya di mana? Dibilang nggak tahu saya. Oh berarti nggak jualan. Saya bilang terus ini wangi kenapa? Dia bilang kita nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu itu apa, tapi yang pasti dia bilang dari sejak saya kecil itu wangi. Kita semuanya selalu aja masukin tangan kita atau baju kita atau apapun ke dalam situ buat nyium wanginya. Dia bilang kabarnya dulu waktu Nabi Muhammad naik Mi'raj dari atas batu itu, beberapa helai jenggot Nabi Muhammad jatuh ke situ. Ini 1400 tahun yang silam, teman-teman. 1400 tahun silam. Itu masih wanginya sampai sekarang gitu. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang tuh kayak Habib Ali Habsyi gitu ya, hatinya gede cintanya sama Nabi Muhammad, hatinya jadi wangi. Kalau hatinya jadi wangi itu semua perilakunya bakalan wangi. Orang semua senang aja ngelihatnya. Habib Ali Habsyi bicara enak aja didengerinnya. Habib Ali Habsyi bikin maulid nih gak bosen-bosen kita bacanya. Kenapa gitu? Hatinya penuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian, sangat penting bagi kita mengambil pelajaran dari kita manusia-manusia mulia dan bertakwa. Dari mereka kita belajar kesucian cinta. Cinta yang suci adalah dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dengan sebab itu kita akan faham dan benar dalam mencintai yang lain.
Bila cinta kita benar, maka hidup akan terasa nyaman. Bila mana tidak, maka hidup penuh akan kegelisahan dan akan merenggut kebahagiaan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.